Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus pendapatan. Audit siklus pendapatan adalah proses audit yang dilakukan pada siklus pendapatan suatu perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Siklus pendapatan mencakup proses bisnis dari awal transaksi penjualan hingga penerimaan uang dari pelanggan. Sifat siklus pendapatan yang pertama berkesinambungan. Siklus pendapatan terdiri dari serangkaian proses yang saling terkait, mulai dari penjualan hingga penerimaan uang dari pelanggan. Setiap proses harus berjalan dengan lancar dan saling terkait untuk menjaga kelancaran siklus pendapatan. Yang kedua, terdokumentasi. Setiap transaksi penjualan harus didokumentasikan secara lengkap dan akurat dalam bentuk faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang terkait dengan transaksi penjualan dapat ditemukan dan diverifikasi jika diperlukan. Yang ketiga, terkendali. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengontrol proses bisnis dan meminimalkan risiko kesalahan dan fraud. Hal ini dapat mencakup prosedur verifikasi transaksi penjualan, pemisahan tugas, dan penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan kebijakan, setiap perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda terkait dengan siklus pendapatan. Perusahaan harus memastikan bahwa proses bisnis mereka sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat diaudit. Siklus pendapatannya harus dapat diaudit oleh auditor internal atau eksternal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses bisnis dan laporan keuangan perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Tujuan audit siklus pendapatan. Tujuan utama dari audit terhadap siklus pendapatan adalah agar auditor mendapatkan bukti yang cukup dan kompeten dalam membuktikan kewajaran pada setiap asersi laporan keuangan yang signifikan terkait dengan transaksi dan saldo-saldo akun pendapatan perusahaan. Mengulang dari bagian mengenai asersi manajemen, terdapat 5 kategori asersi manajemen yang berkaitan dengan tujuan audit khusus siklus pendapatan. Yang pertama, Materialitas dalam audit siklus pendapatan mengacu pada ukuran atau besarnya kesalahan atau ketidaktepatan dalam transaksi penjualan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Dalam proses audit, auditor harus menetapkan materialitas untuk menentukan seberapa besar kesalahan atau ketidakakuratan yang dapat diterima dalam siklus pendapatan. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan materialitas dalam audit siklus pendapatan. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas perusahaan. Yang kedua, jenis dan karakteristik produk. Yang ketiga, tingkat risiko. Yang keempat, penggunaan laporan keuangan. Yang kelima, persyaratan, peraturan, dan kebijakan. Dalam menetapkan materialitas dalam audit siklus pendapatan, auditor harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memastikan bahwa kesalahan atau ketidakakuratan yang signifikan tidak terlewatkan dalam proses audit. Materialitas harus ditetapkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Risiko bawaan atau interest risk dari suatu akun akan mempengaruhi luasnya pengujian yang akan dilakukan oleh auditor. Penilaian terhadap risiko bawaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dari sifat siklus penjualan dan penerimaan piutang. Berdasarkan sifatnya, auditor biasanya menetapkan risiko bawaan dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang pada kelompok tinggi. Risiko bawaan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti yang pertama, karakteristik bisnis, struktur organisasi, sistem informasi. Yang keempat, lingkungan bisnis. Yang kelima, kebijakan dan prosedur. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah atau bisa dibilang low assessed level of control risk, di mana auditor lebih banyak mengendalikan pengujian dan pengendalian yang mendasari adalah apabila auditor yakin bahwa struktur pengendalian interclient sangat bijak dan dapat mencegah dan mendeteksi salah saja, maka auditor perlu menguji kelayakan keyakinan tersebut. Auditor akan menguji apakah struktur pengendalian intern tersebut memang layak diyakini efektivitasnya. Maka auditor akan melaksanakan pengujian pengendalian untuk asersi hak dan kewajiban. Pelaporan dan pengungkapan auditor mengubahkan primarily substantive approach, di mana auditor lebih banyak melakukan pengujian substantif karena pada umumnya pengujian pengendalian tidak dapat diterapkan untuk asersi ini. Faktor lain dalam menentukan strategi audit adalah pertimbangan cost benefit. Auditor perlu membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian intern
dan penghematan yang diperoleh dengan kekurangan pengujian substantif bila telah melakukan pengujian pengendalian. Yang keenam, pemahaman struktur pengendalian intern. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang akan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian ketiga golongan tujuan berikut ini. Yang pertama, keandalan dan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi penjualan kredit. Aktivitas pengendalian sistem penjualan kredit diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya salah saji dalam transaksi-transaksi yang terikat dengan pendapatan. Secara umum, aktivitas pengendalian yang dapat mencegah terjadinya salah saji dalam siklus pendapatan antara lain adalah kekuatan pengendalian intern, pemisahan fungsi, terdapat pemisahan antar fungsi penjualan, penyimpanan, pengiriman, penagihan, dan pencatatan piutang dagang. Yang kedua, akses terhadap aktiva. Kartu piutang diselenggarakan oleh karyawan yang tidak memiliki akses terhadap kas. Yang ketiga, otorisasi penggunaan dokumen yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, pengeluaran barang yang hanya didasarkan pada dokumen yang terkait seperti surat order pengirim. Yang kelima, pencatatan. Setiap pencatatan yang harus dilandasi oleh dokumen sumber atau faktur penjualan dan dokumen yang pendukung yang lengkap. Penghimpunan dan pendokumentasian pemahaman. Review pendahuluan, auditor harus berusaha memahami sistem pengendalian intern dengan mengembangkan pemahaman atas lingkungan pengendalian klien dan aliran transaksi baik kredit maupun kas. Tujuan dari review pendahuluan adalah menentukan apakah keyakinan atas pengendalian intern layak dan membatasi pengujian substantif penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas. Dokumentasi. Biasanya auditor harus mendokumentasikan pemahaman terhadap sistem pengendalian intern dengan flowchart, kuesioner, dan deskripsi naratif. Penetapan risiko pengendalian. Penetapan risiko pengendalian adalah proses penilaian tentang efektivitas suatu perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi salah saji materi penyusunan laporan keuangan. Dalam menetapkan risiko pengendalian untuk satu RCC, auditor perlu melakukan hal berikut. Yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur-prosedur untuk mendapatkan pemahaman tentang apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan dioperasikan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang diperkirakan akan mampu untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Pengujian pengendalian. Proses pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagang. Yang kedua, pengujian pengendalian penagihan. Yang ketiga, pengujian pengendalian pencatatan. Yang keempat, pengujian pengendalian return penjualan. Pertimbangan aktivitas pengendalian transaksi penyesuaian penjualan. Transaksi penyesuaian penjualan yang dimaksud di sini meliputi transaksi return penjualan dan transaksi penghapus piutang. Aktivitas pengendalian diperlukan dalam kedua prosedur ini adalah untuk mencegah adanya kemungkinan salah saja mencakup. Yang pertama, prosedur return penjualan. Yang kedua, prosedur penghapus piutang. Fungsi transaksi ini melibatkan fungsi penyesuaian penjualan berikut. Yang pertama, pemberian potongan penjualan. Yang kedua, pemberian hak retur penjualan. Yang ketiga, penghapus piutang dagang. Yang keempat, penetapan cadangan kerugian piutang. Pengujian substantif saldo piutang. Pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha menjadikan auditor dapat menilai dengan mengevaluasi pengendalian intern perusahaan klien. Keberadaan piutang dagang harus diakui sejak jumlah yang dapat ditagihkan ke pelanggan, sehingga program audit untuk piutang dagang dapat dijadikan kuesioner pengawas intern. Tujuan substantif piutang dagang dan asersi, manajemen akan memberikan informasi tentang kesalahan dan indikasi penyalahgunaan wewenang pemberian kredit. Program audit untuk piutang dagang dapat dikaitkan dengan pengendalian intern piutang dagang sebab ruang lingkup pemeriksaan auditor akan bertambah panjang atau pendek. Pertimbangan program audit pengujian substantif untuk kas. Dalam rangka pengujian substantif terhadap kas harus dipertimbangkan risiko deteksi yang secara spesial terlekat dalam sistem pengendaliannya. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan penelaan dokumentasi pendukungnya, voucher, pengisian kas kecil, pencatatan transaksi, penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Perhitungan jumlah kas kecil yang masih ada di tangan biasanya dilakukan secara stimulan dengan perhitungan kas.
Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.